Lo tidak hanya menjual ide, lo sedang menjual kepercayaan bahwa lo adalah orang yang tepat di waktu yang tepat dengan solusi yang tak tergantikan dan kemampuan untuk mengembalikan 10, 20, bahkan 30 kali lipat dari setiap dolar atau rupiah yang mereka tanamkan. Dan untuk menilai itu semua, investor akan menguji lo, bukan dengan 5 pertanyaan, bukan dengan 10, tapi dengan 99 pertanyaan yang akan menggali semua sisi dirimu dan bisnismu, visi, produk, proses, model bisnis, pasar, tim, keuangan, dan bahkan caramu berpikir, memutuskan dan mencari solusi di bawah tekanan. Hari ini, gue akan memandu lo melalui 99 pertanyaan kunci investor, disarikan dari praktik terbaik visi kelas dunia seperti Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Y Combinator, konsultan kelas dunia seperti BCG, dan McKinsey. Selain dari pengalaman pribadi membantu dan mendampingi klien, lebih dari 200 founder startup dan manajemen perusahaan pada saat pitching, dari dalam dan luar negeri. Sebelum kita mulai, kalau lo merasa topik seperti strategi pertumbuhan startup, cara membaca investor, sampai bagaimana membangun bisnis yang benar-benar berkelanjutan itu penting buat perjalanan lo, maka pastikan lo luangkan 1 detik. Klik subscribe, aktifkan notifikasi. Oke, kita mulai. 99 pertanyaan kunci dan seni cara menjawabnya secara strategis untuk meyakinkan dan menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam pitching. Jangan khawatir, ini bukan tentang menghafal soal dan jawaban. Ini tentang memahami pertanyaan dengan jawaban yang sesuai yang berdampak bagi investor, sekaligus membangun mentalitas lo untuk wawasan yang berbasis data-driven, jujur tapi optimis, visioner tapi eksekutor. Mari kita mulai. Pertanyaan 1, lo butuh dana berapa sih? Jangan asal sebut angka. Jawab gini, kasih konteks plus humor ringan. Kita butuh 1,5 juta dolar. Dana ini bakal nge-backup kita buat 18 bulan ke depan buat capai 100 ribu dolar MRR. Jadi kita bisa masuk series E dari posisi yang kuat. Simpelnya, ini bukan buat gaya hidup founder beli kopi single origin tiap hari. Meskipun kita suka juga, tapi ini beneran buat growth. Pertanyaan 2, valuasi lu gimana hitungnya? Jangan ngawur, jawab yang masuk akal. Kita pakai benchmark industri, valuasi 8 juta dolar pre-money, based on 12 times ARR kita sekarang. Ini sejalan sama startup SaaS seed stage lain yang growth-nya mirip. Kita bukan yang sok-sokan kayak startup yang ARR masih seharga 1 motor tapi valuasi mau seharga apartemen SCBD. Pertanyaan 3, dana ini buat apa aja? KPI-nya apa? Jangan jawab generik buat marketing doang. Lu harus spesifik. 3 KPI utama. Naikin MRR dari 50 ribu dolar ke 200 ribu dolar, turunin CAC di bawah 300 dolar, dan rekrut head of sales buat standarisasi proses GTM. Bukan buat pasang billboard motivasi di jalan tol ya. Pertanyaan 4, runway lo jadi berapa lama? Jangan sampai lo bilang kurang tahu. Jawab dengan pasti, 18 bulan. Kita akan mulai fundraising lagi pas sinyal hijau. Saat runway tinggal 6 bulan dan 75% milestone udah tercapai. Jadi bukan yang baru sisa 2 minggu baru panik keliling investor. Kita belajar dari startup lain yang hidupnya mirip sinetron kejar-kejaran waktu. Pertanyaan 5, alokasi dananya gimana breakdown-nya? Jangan keceplosan buat operasional. Rinci dengan jelas. 50% buat sales dan marketing, buat hire 4 orang. 30% buat product dan engineer, hire 2 engineer. 20% buat cadangan operasional. Setiap dolar punya tujuan yang jelas. Setiap dolar punya misi, bukan modal yang hilang entah di burning kemana yang tidak hasilkan impact dan tidak jelas. Pertanyaan 6, milestone apa yang lo targetin sebelum round selanjutnya? Jangan jawab product launch doang. Fokus ke traction. Kita harus capai product market fit yang terukur. 1 juta dolar ARR dengan net revenue retention di atas 120% dan udah dapet 3 klien enterprise dengan ACV di atas 50 ribu dolar. Jadi bukan milestone UI kita cakep banget nih. Kita fokus traction, bukan estetika. Pertanyaan 7, udah ngobrol sama investor lain belum? Jangan bilang belum sama sekali. Tunjukkan momentum, kita lagi dalam proses due diligence sama satu visi regional dan udah dapet komitmen soft dari 2 angel investor. Prosesnya jalan paralel. Kita nggak datang ke sini sendirian. Bukannya kita datang dengan sejuta harapan dan tanpa referensi vibes. Pertanyaan 8, kok butuh dananya sekarang? Jangan bilang karena duit kita habis. Jawab dengan strategis. Karena kita ada di titik infleksi. Product market fit udah terbukti, kompetitor mulai gerak. Dana ini bahan bakar buat kita rebut pasar sebelum jendela peluang tertutup. Ini bukan karena kas menipis dan dompet mulai menjerit. Ini keputusan strategis, bukan drama Korea dan FTV. Pertanyaan 9, jadi gimana kalau cuma dapat setengahnya? Jangan panik, tunjukkan lo punya plan B. Kita eksekusi. Plan B, fokus ke segmen yang paling profitable, tunda hire yang nggak urgent, dan percepat jalan ke profitability dengan milestone yang disesuaikan. Kita fleksibel, bukan yang kalau rencana berubah langsung rebahan dan menyerah kayak habis ditinggal gebetan. Pertanyaan 10,
Investor kayak apa yang lu cari? Jangan bilang yang ngasih duit banyak. Jawab dengan strategi. Kita cari mitra strategis, bukan cuma modal. Investor yang bisa buka pintu ke jaringan enterprise di sektor fintech dan punya pengalaman scaling go-to-market dari 1 ke 10 juta ARR. Bukan yang cuma bilang semangat ya terus hilang kayak chat yang cuma dibaca doang dan ghosting. Di sini, lo membuktikan bahwa lo bermain di lapangan yang cukup besar dan waktu yang tepat. Pertanyaan 11. Tam, Sam, Som lo berapa? Gimana hitungnya? Jangan asal sebut angka gede-gedean. Pakai pendekatan bottom up yang realistis. Tam kita 50 juta dolar berdasarkan data Gartner atau Statista. Tapi kita fokus ke Sam 10 juta dolar, yaitu misalnya klinik kesehatan di Asia Tenggara. Yang lebih realistis, Som kita 2 juta dolar, 20% dari Sam dalam 3 tahun, berdasarkan pipeline 100 prospek qualified yang udah kita mapping. Kita nggak ngasih angka tam besar luas di luar industri dan ekosistemnya. Semua ini bottom up, bukan angka ngarang buat bikin slide terlihat keren. Pertanyaan 12. Pasar lo tumbuh berapa cepat nih? Jangan bilang cepat banget. Kasih angka spesifik plus penyebabnya, CAGR 25%, didorong sama regulasi open banking yang baru keluar, dan lonjakan adopsi mobile payment pasca pandemi. Ini tren struktural, bukan sementara, bukan sekedar hype sesaat kayak tren saham gorengan atau tren TikTok yang hilang minggu depan. Pertanyaan 13. Target customer lo siapa sih spesifiknya? Jangan jawab semua perusahaan. Lebih spesifik, lebih meyakinkan, ICP kita, fintech dengan range 50-500 karyawan. Atau target kelompok masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas, yang memiliki keluhan penyakit setiap bulan harus berobat minimal 1 kali, misalnya. Pertanyaan 14. Siapa ideal customer profile dan buyer persona lo? Buyer personanya, Chief Risk Officer, usia 40-50 tahun, yang performanya diukur dari reduction in fraud incidents. Mereka ini yang punya program dan budget dan pain point yang jelas. Pertanyaan 15. Kok sekarang timingnya tepat? Ini pertanyaan favorit investor. Jangan sampai lo melewatkan momentum. Sekarang timingnya perfect karena ada konvergensi tren. AI bikin solusi kita 10 kali lebih murah, sementara regulasi baru memaksa industri investasi di compliance tech, something yang nggak ada 2 tahun lalu. 2 tahun lalu belum mungkin, 2 tahun lagi udah terlalu ramai. Bahasa gampangnya, ini bukan FOMO, ini window of opportunity yang kalau telat, kursinya keburu diambil orang lain. Timing itu kayak kursi di kondangan, siapa yang cepat yang dapat. Pertanyaan 16, market share berapa yang bisa lo raih dan kuasai? Jangan overpromise, realistis saja dan ambisius tapi grounded. Kita targetkan 15% dari SOM dalam 3 tahun. Angka ini konservatif tapi achievable dengan fokus dan eksekusi yang tepat. Nggak usah muluk-muluk, yang penting kredibel. Jangan jadi tipe yang langsung bilang, kita akan kuasai dunia dalam 18 bulan. Ambisi, iya. Ilusi, tidak. Pertanyaan 17. Apa barrier to entry lo? Apa yang bikin lo susah disaingin? Jangan cuma bilang kita lebih pintar. Sebutkan 3 moat utama yang tangible. Pertama, IP untuk algoritma fraud detection yang lagi kita patenkan. Kedua, data network effect dari transaksi pelanggan early kita. Ketiga, kompleksitas integrasi dengan core banking system yang udah kita pecahkan. Ini jadi muat operasional yang kuat. Kalau ini bisa ditiru cuma dengan download plugin, ya semua startup juga sudah jadi unicorn. Pertanyaan 18. Bagaimana potensi ekspansi regional atau globalnya? Kita mulai dari Asia Tenggara sebagai anchor market. Negara berikutnya adalah Malaysia, Vietnam, dan Filipina, karena mereka punya regulasi fintech yang serupa dan pain point operasional yang mirip. Setelah itu, kita bisa scale ke pasar yang lebih besar seperti India atau LATAM dengan adaptasi ringan di compliance framework. Jadi bukan ekspansi yang abis dapat dana langsung buka kantor di New York biar kelihatan keren. Kita scale dengan disiplin, bukan dengan ego. Bukan ekspansi gaya startup FOMO. Buka cabang dulu, cari market belakangan. Pertanyaan 19. Apakah pasar sudah cukup matang untuk model bisnis ini? Iya. Ada 3 indikator kematangan pasar. Budget untuk fraud prevention dan compliance sudah dialokasikan secara eksplisit di P dan L Fintech. Regulasi sudah jelas, jadi bukan pasar gelap yang masih nunggu wangsit dari pemerintah. Buying center sudah jelas, CRO dan head of risk yang punya KPI dan urgency. Jadi ini bukan edukasi pasar dari nol seperti menjelaskan kenapa orang butuh sabuk pengaman. Mereka sudah tahu butuh, tinggal kita kasih solusi yang lebih cepat dan lebih efektif karena sebelumnya ada problem dan pain point. Bukan pasar yang harus kita yakinkan dulu kalau api itu panas sebelum terbakar. Pertanyaan 20. Apa faktor risiko terbesar dalam dinamika pasar ini? Risiko terbesarnya ada di 2 hal. Regulasi berubah terlalu cepat, sehingga kita harus adaptasi speed of law dan kecepatan kompetisi, terutama pemain global yang punya kapital lebih besar. Tapi mitigasinya jelas. Kita punya early data advantage yang bikin model makin kuat. Kita udah bangun kemitraan dengan regulator dan asosiasi fintech sejak awal. Dengan kata lain, kita nggak cuma nonton dari pinggir, kita ikut duduk di mejanya. Jadi bukan bisnis yang mati kalau ada aturan baru, kita bukan jualan vape atau rokok ilegal. Nah guys, sekarang kita masuk ke bagian 3, The Engine, Product and TY.
Di sini lo harus buktiin bahwa solusi lo bukan cuma ide doang, tapi beneran mesin yang ciptain nilai. Investor pengen lihat gimana caranya produk lo nge-solve masalah yang nyata. Pertanyaan 21, masalah sebenarnya apa yang lu selesain? Jangan jawab yang abstrak. Kasih contoh konkret dengan angka. Kita ngilangin 95% false positives dalam deteksi fraud buat fintech. Selama ini masalah ini ngebebani mereka rata-rata 100 ribu dolar per tahun. Baik dari segi tenaga kerja maupun peluang revenue yang hilang. False positive itu kayak dituduh tanpa bukti. Capek di user, capek di tim. Pertanyaan 22, apa sih keunikan produk lo? Jangan jawab kita lebih bagus. Kasih value proposition yang jelas. Kita satu-satunya platform yang gabungin explainable AI sama workflow human in the loop. Hasilnya, waktu investigasi fraud turun dari yang sebelumnya zaman, jadi cuma menit doang, efisiensi waktu dan cost. Ini AI yang kerja, bukan AI yang cuma dipanggil biar valuasi kelihatan naik 2 kali. Pertanyaan 23, teknologi mode lo apa? Kenapa bisa merasa susah ditiru? Jangan cuma bilang, kode kita keren. Tunjukkan aset yang berharga, mode kita itu dataset labeled fraud transaction yang proprietary. Setiap transaksi baru yang diproses bikin model ML kita makin accurate, dan ini nggak bisa gampang direplikasi pesaing. Kode bisa di-copy. Dataset dan pembelajaran lapangan, itu butuh waktu. Ibaratnya, resep bisa ditiru, tapi rasa udah kebiasa masak tiap hari, itu bukan dari habit yang instan. Pertanyaan 24, roadmap 12 sampai 24 bulan ke depan gimana? Jangan asal sebut fitur, tunjukkan planning yang terstruktur, 6 bulan, integrasi sama regulator X. 12 bulan, launch modul predictive analytics. 18 bulan, ekspansi ke vertical insurance. Semua ini based on customer feedback, bukan asal tebak. Kita bukan yang bikin roadmap dari langit dan berharap semesta merestui. Harus terukur dan terstruktur. Pertanyaan 25, AIML lu beneran ada nilai bisnisnya atau cuma gimmick? Ini penting banget, jangan cuma bilang kita pakai AI. Tunjukkan impact-nya, bukan gimmick. Algoritma kita langsung naikin precision rate sampai 99%, yang turunin operational cost client sampai 40%. Nilainya kelihatan langsung di bottom line mereka, impact-nya clear untuk user. Ini bukan AI yang tugasnya cuma bikin slide agar lebih kelihatan futuristik. Pertanyaan 26. Apa feedback pengguna paling berharga sejauh ini? User bilang, akhirnya kita bisa tidur tenang karena alertnya masuk akal. Artinya workload turun, trust naik, dan tim risk bisa fokus ke fraud beneran, bukan ke alarm palsu. Kita menyelamatkan banyak orang dari hidup seperti petugas pemadam kebakaran 24/7. Pertanyaan 27. Seberapa cepat pelanggan bisa mulai menggunakan produkmu atau onboarding? Onboarding kurang dari 2 minggu dengan playbook yang udah dislorisasi. Kita punya template integrasi, jadi tidak ada drama minggu pertama udah stres. Bukan onboarding yang berasa kayak pindahan rumah besar. Pertanyaan 28. Apakah teknologi dikembangkan in-house atau oleh pihak ketiga? Semua core AI dan detection engine in-house. Partner eksternal hanya untuk modul non-critical seperti UI localization. Jadi kontrol kualitas dan kecepatan iterasi tetap di kita. Kita nggak drop engine dari vendor terus berharap keajaiban datang. Pertanyaan 29. Seberapa mudah solusi ini diintegrasikan ke sistem lain? Kita support API first architecture dan punya konektor untuk core banking plus payment gateway utama. Jadi integrasi tidak seperti proyek rekonstruksi jalan nasional, lebih mirip install plugin dengan sedikit penyesuaian. Pertanyaan 30. Apa rencana mitigasi jika produk gagal diadopsi sesuai target? Kita punya 3 langkah mitigasi. Fokus ke segmen dengan adoption readiness tertinggi, mid-market fintech. Sederhanakan onboarding jadi self-serve guided. Percepat program customer success biar value-nya jelas sejak minggu pertama. Intinya kalau pasar perlu waktu, kita kawal journey-nya, bukan cuma nunggu. Kita bukan tipe yang kalau pelanggan bingung, ya udah, tidak. Kita temenin. Kesimpulan bagian 3 dengan penekanan. Guys, ingat, bagian produk dan teknologi ini nunjukin lo paham cara membangun sesuatu yang bermanfaat dan sulit ditiru. Bukan cuma sekedar fitur-fitur keren. Guys, ini nih bagian yang paling sering diremehin tapi paling kritikal di bagian 4. The Captains, Team and Governance. Gua ulang ya, investor itu taruhannya di joki, bukan di kuda. Mereka bisa aja suka ide lo, tapi kalau mereka nggak percaya sama lo sebagai pemimpin, ya percuma. Pertanyaan 31. Siapa pendirinya dan keahliannya apa? Jangan cuma sebut nama dan jabatan. Ceritain kenapa tim lo yang tepat. Gua sebagai CEO dulu VP di Bank ABC, jadi ngerti banget problem fraud dari dalam. CTO kita mantan tech lead GoPay. Jago banget urusan skalabilitas digital. CPO kita pengalaman 15 tahun di risk management. Kita tim yang saling melengkapi. Ini bukan tim random formasi dari grup WA alumni yang tiba-tiba bangun tidur terus bilang, kayaknya kita bikin startup. Ini problem yang kami hidupin setiap hari selama bertahun-tahun. Pertanyaan 32. Hire kunci selanjutnya siapa? Jangan bilang masih lihat-lihat. Tunjukkan lu punya planning yang matang. VP Sales. Selama ini sales masih gue handle sendiri. Dengan hire ini, proses penjualan yang udah kita stelorisasi bakal jadi mesin pertumbuhan yang bisa diprediksi dan scalable. Founder harusnya bukan door to door keliling selamanya.
Pertanyaan 33, gimana cara lo retain talent yang bagus? Jangan cuma janji gaji gede, kasih paket yang komprehensif. Kita kombinasikan 3 pilar. Misi yang kuat biar mereka ngerasa punya purpose, ESOP kompetitif kita alokasiin 12%. Semua punya skin in the game, plus budaya ownership di mana setiap orang bisa lihat langsung impact kerja mereka. Bukan budaya kalau mau proposal disetujui, harus minta telo tangan 3 orang yang sedang WFH. Pertanyaan 34, apakah ada CTO technical co-founder penuh waktu? Ya, CTO kita full-time, fully committed, bukan co-founder yang statusnya masih sambilan bantu-bantu pas weekend. Dia di kapal yang sama dan dayungnya barengan. Ini bukan CTO mistis yang hanya muncul saat hackathon. Pertanyaan 35, bagaimana struktur organisasi setelah pendanaan masuk? Struktur inti, CEO fokus strategi dan partnership, CTO memimpin teknologi dan skalabilitas, VP Sales bangun mesin revenue, CPO memimpin product roadmap, customer success dan support yang dislorisasi. Struktur yang bikin kita bisa scale, bukan struktur yang bikin grup chat makin rame tapi output tetap sama. Pertanyaan 36, apa budaya organisasi yang ingin lo bangun? Budaya transparan, high ownership, low ego. Kita kerja cepat tapi tetap manusiawi. Bukan budaya kerja keras tapi nggak jelas apa tujuan akhirnya. No drama kantor ala sinetron jam 7 malam. Pertanyaan 37. Bagaimana cara tim menarik dan mempertahankan talenta terbaik? Kita rekrut berdasarkan mission alignment dan impact visibility. Orang berbakat pengen lihat hasil kerja mereka nyata. Kita kasih itu dari hari pertama, bukan sekadar ayo join, nanti saat sukses kita kayak bareng tanpa roadmap. Pertanyaan 38. Bagaimana keputusan strategis biasanya diambil dalam tim? Kita pakai prinsip data first dan clarity first. Keputusan besar kita bahas terbuka, tapi tetap ada pemilik keputusan, DRI, yang ambil final call, biar nggak jadi rapat 4 jam yang ujungnya bingung semua. Meeting kita punya akhir, timeline dan target, bukan cerita bersambung. Pertanyaan 39. Apakah sudah ada ESOP dan bagaimana pembagiannya? Sudah. 12% pool, jelas, transparan, vested, dengan mekanisme cliff dan schedule. Semua karyawan inti punya bagian, karena kita ingin ini perusahaan bersama, bukan perusahaan satu orang. Ini ESOP beneran, bukan kita lihat nanti ya pas IPO. Pertanyaan 40, bagaimana kesiapan tim untuk scale up secara internasional? CTO sudah biasa handle arsitektur regional. CPO punya pengalaman multi-market compliance. Gue sendiri punya network fintech di kawasan ASEAN. Jadi kita bukan mau belajar sambil terjun, kita udah pernah berenang di kolamnya. Ini ekspansi, bukan wisata belajar. Guys, percaya deh, tim yang solid itu lebih berharga dari ide yang brilian. Investor mau lihat bahwa lo dikelilingi orang-orang yang tepat, dengan skill yang saling melengkapi, dan punya sistem untuk mempertahankan talent terbaik. Yang paling penting, chemistry dan track record. Bisa kerjasama dan sudah membuktikan bisa melalui tantangan bersama. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian 5. The Economics, Business Model, dan Unit Economics. Ini bagian yang bikin investor beneran ngebuktiin apakah bisnis lo cuman keren doang, atau emang sehat dan scalable secara finansial. Pertanyaan 41. Rasio LTV CAC lo berapa? Jangan cuma bilang lumayan lah, kasih angka spesifik plus konteks. LTV kita $15.000, CAC cuma $2.500. Jadi rasio LTV CAC kita 6 kali. Ini sangat sehat untuk industri kita. Payback period CAC cuma 10 bulan, artinya dalam 10 bulan kita udah balik modal buat dapetin satu customer. Bukan tipe bisnis yang dapat customer tapi sambil ngedonasi profit. Di sini customer datang balik modal profit jalan semua bahagia. Pertanyaan 42, churn rate lo gimana? Jangan cuma sebut gross churn, yang lebih penting adalah net revenue retention. Gross churn kita 1,5% per bulan. Tapi yang lebih keren, net revenue retention kita 115% karena kita sukses upsell ke klien existing. Artinya, base customer kita tumbuh organik. Ini indikator kesehatan yang lebih penting dari sekedar churn. Ibarat hubungan sehat, bukan cuma nggak putus, tapi makin lama makin sayang. Pertanyaan 43, berapa gross margin dan target margin dalam 3 tahun? Sekarang 78% gross margin, dan ini udah bagus untuk software service play. Target 85% dalam 36 bulan seiring. Automasi workflow makin tinggi, infrastruktur AI makin efisien, biaya support per pelanggan makin turun. Kita bukan bisnis bakar duit buat kehangatan di musim dingin. Margin kita real dan scalable. Pertanyaan 44, berapa churn rate pelanggan? Churn tahunan efektif 8%, dan ini sudah stabil, bukan angka kebetulan hasil bulan baik. Kita nggak ditinggal pelanggan kayak mantan pas lebaran, mereka stay karena value-nya nyata. Pertanyaan 45, bagaimana strategi untuk menurunkan CAC dan meningkatkan retensi? Strong referral loop dari success story yang terbukti. Standardized sales playbook closing lebih cepat. Customer success proaktif naikkan expansion revenue. Bukan strategi semoga rejeki dari semesta turun. Ini struktur pola repetisi mesin.
Pertanyaan 46, apakah bisnis ini lebih capex heavy atau opex heavy? Mostly opex heavy. Infrastruktur tech and model ML kita udah base-nya ready. Jadi scaling berikutnya mostly biaya operasional. Tidak perlu beli server ukuran lemari es atau bangun pabrik kayak industri semen. Pertanyaan 47, bagaimana unit economics berubah seiring skala? Semakin scale, CAC turun karena brand dan referral makin kuat. Gross margin naik karena beban infrastruktur spread ke lebih banyak customer. Support cost per user turun karena self-service features bertambah, ibarat beli cilok, beli satu mahal, beli banyak jadi hemat. Tapi versi enterprise, lebih elegan. Pertanyaan 48, apakah pelanggan membayar di muka atau setelah layanan berjalan? Hybrid, tapi 60% pelanggan enterprise pilih annual prepaid. Ini membantu cash flow tetap positif dan predictable. Jadi ini bukan bisnis yang nunggu invoice dibayar sampai HR resign 3 kali dulu. Pertanyaan 49, apa strategi harga dan bagaimana perbandingannya dengan kompetitor? Pricing kita value based, bukan murahan dan bukan overprice. Kita charge berdasarkan impact dan volume penggunaan, bukan flat pricing yang merugikan kita. Kita bukan jualan cendol, bukan yang harga tergantung musim panas atau musim hujan. Pertanyaan 50. Berapa waktu rata-rata untuk mencapai break even per pelanggan? Sekitar 8-12 bulan, tergantung tier kontrak. Setelah itu, lifetime value-nya long and profitable. Ini bukan hubungan yang ngasih dulu baru berharap dibalas. Ini unit economics yang langsung jelas dari awal. Guys, ingat, unit economics yang sehat itu jantungnya bisnis lo. Investor mau lihat bahwa lo bisa dapetin customer dengan biaya yang masuk akal. Customer itu bertahan lama dan nilainya tumbuh. Akhirnya bisnis lo beneran profitable per customernya. Kalau rasio LTV CAC lo di bawah 3, itu warning sign. Kalau di atas 5, artinya lo punya mesin uang yang sustainable. Oke, kita lanjut ke bagian pembuktian terakhir, the proof, traction, and growth. Di sana lo bakal tunjukin bahwa pasar udah beneran menerima solusi lo. Nah guys, sekarang kita sampai ke bagian 6, the proof, traction and growth. Ini nih bagian yang paling bikin investor ngerasa, wah ini beneran works. Traction itu bahasa universal yang nggak bisa dibantah. Pertanyaan 51, MRR dan growth rate lo gimana? Jangan cuma sebut angka doang. Tunjukkan momentum yang konsisten. MRR kita sekarang $75.000 dengan growth 20%, month over month, selama 4 bulan berturut-turut. Yang penting, trennya konsisten, nggak naik turun. Jadi bukan tipe grafik yang mirip EKG pasien panik. Ini grafik sehat, jantung kuat, dan detaknya konsisten. Pertanyaan 52, proof of concept terbaik lo apa? Jangan cuma bilang banyak klien senang. Ceritakan success story yang konkret. Nih contoh nyata, klien X, fintech ternama, berhasil turunin fraud losses mereka sampai 60% dalam 3 bulan pertama pakai platform kita. ROI mereka 5 kali dari investasi di platform kita. Buktinya nyata dan terukur. Bukan testimoni yang modelnya. Wah, produknya keren banget, Kak. Sukses selalu ya. Ini ROI nyata, bukan review ala marketplace. Pertanyaan 53, bagaimana akuisisi pengguna baru terjadi melalui channel dan konversi? Channel utama, inbound lewat thought leadership and regulasi driven demand, konversi lead qualified 22%. Outbound account-based targeting CFO and CRO, konversi meeting proposal 35%. Partnership strategis dengan vendor core banking, konversi proposal deal 18%. Bukan chat random di LinkedIn terus berharap keajaiban terjadi. Metodenya sistematis, bukan berharap semesta. Pertanyaan 54, berapa persentase penjualan dari pelanggan baru versus pelanggan lama? 70% dari pelanggan baru, 30% dari upsell dan expansion revenue. Artinya pipeline depan sehat dan base customer kita juga tumbuh makin dalam. Ini bukan hubungan yang cuma PDKT doang tapi nggak jadi apa-apa. Yang lama setia, yang baru berdatangan. Pertanyaan 55, apa testimoni atau proof of concept terbaik dari klien utama? Platform ini ngurangin investigasi fraud kami dari yang biasanya 4-6 jam, jadi 12 menit. Kita bukan cuma hemat biaya, kita hemat stres. Mereka sendiri yang bilang produktivitas naik, drama kantor turun. Pertanyaan 56, seberapa besar pipeline pelanggan, prospek versus deal closed, 100 plus prospek qualified dengan 35 di tahap negosiasi PO. Forecast 6 bulan ke depan, potensi 2,5 kali MRR. Ini bukan pipeline list nama dari seminar HRD. Ini daftar calon klien beneran yang udah duduk bareng dan hitung Excel. Pertanyaan 57, apakah ada kemitraan strategis yang sudah berjalan? Yes, partnership dengan core banking vendor regional, RegTech Consortium, Asosiasi Fintech Nasional. Ini bukan partnership yang cuma pajangan logo, ada co-sell motion dan join GTM yang jalan. Bukan foto bareng di event terus captionnya kolaborasi incoming. Ini kerjaan beneran. Pertanyaan 58, bagaimana tren engagement pelanggan dalam 6 bulan terakhir? Engagement metrics, active case investigations per account naik 38%. Customer pakai, bukan cuma daftar. Ini bukan produk yang diinstal, terus lupa uninstall. Yang ini dipakai tiap hari. Pertanyaan 59, apa pivot paling signifikan yang pernah lo lakukan dan hasilnya?
Kita dulu target retail fintech, tapi pivot ke mid-market dan enterprise setelah lihat sales cycle sedikit lebih panjang, tapi tiket size naik 7 kali, dan churn turun signifikan. Iya, kita move on. Bukan karena drama, karena datanya ngomong begitu. Pertanyaan 60. Bagaimana lo memastikan pertumbuhan tetap efisien? Capital efficiency. Fokus ke high retention ICP, standardized sales playbook, sales productivity naik, automasi onboarding, biaya deployment turun 40%. Bukan strategi, tambahkan tenaga manusia sampai masalah hilang. Kita skalakan mesin solver, bukan jumlah member grup WhatsApp internal. Guys, ingat, traction yang kuat itu lebih meyakinkan daripada slide presentasi yang fancy. Investor mau lihat bahwa lo udah punya bukti nyata di pasar, growth-nya konsisten dan sustainable. Dan yang paling penting, ada klien yang rela bayar dan dapat nilai yang jelas. Jangan sampai lo terjebak vanity metrics. Yang penting revenue dan retensi, bukan cuma jumlah user atau download. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir yang nggak kalah seru. Guys, sekarang kita masuk ke bagian 7, The Battlefield, Competition and Differentiation. Ini nih bagian yang bikin deg-degan, tapi ingat satu hal, jangan pernah lari dari kompetisi. Justru lo harus kuasai narasi tentang kenapa lo yang bakal menang. Pertanyaan 61, siapa pesaing utama lo? Jangan bilang kita nggak ada pesaing, itu telolo naif. Jawab yang smart, kita ada dua tipe pesaing. Pesaing A yang legacy dan mahal banget, sama pesaing B yang global tapi nggak fokus ke niche kita. Kita ada di sweet spot, teknologi modern, harga kompetitif, plus layanan yang super personalized. Ini bukan kita lebih keren pokoknya, tapi kita posisi pas di tengah, tapi juga bukan yang bikin bankrupt. Pertanyaan 62, bagaimana lo membedakan diri dari mereka? Gimana kalau Google masuk ke pasar lo? Jangan panik. Justru tunjukin lo paham positioning. Mereka pasti bakal kejar pasar yang luas banget dengan solusi generik. Kita tuh kayak specialist surgeon, sementara mereka general practitioner. Kedalaman solusi dan kecepatan iterasi kita di niche ini adalah pertahanan terbaik. Kita menang di kecepatan iterasi, fokus domain, dan kedalaman integrasi. Kalau Google masuk, mereka ibarat bakal bikin kawasan besarnya dalam kota. Kita udah hafal gang kecil masuk ke rumah para bayarnya satu-satu. Pertanyaan 63. Apa keunggulan kompetitif jangka panjang yang tidak mudah ditiru? Data advantage plus domain expertise plus integrasi sistem core. Model AI kita makin akurat setiap transaksi baru. Ini learning flywheel yang nggak bisa dibeli atau ngopi dari GitHub. Mod kita bukan cuma UI cakep, UI bisa dicopas. Dataset plus insight operasional sama dengan nggak bisa dicopas kecuali kompetitor punya mesin waktu. Pertanyaan 64. Siapa pemain baru yang berpotensi masuk dalam 12-24 bulan ke depan? Kemungkinan pendatang dari vendor compliance regional dan startup risk AI di US India yang mulai melirik Asia. Tapi mereka butuh waktu lama buat masuk regulasi dan adaptasi lokal. Ibarat turis baru datang ke Indonesia. Mereka masih bingung bedain kebiasaan perilaku stakeholder. Pertanyaan 65. Apa pelajaran dari startup lain yang gagal dalam model bisnis serupa? Mereka terlalu fokus ke fitur, bukan ke problem yang menyakitkan secara finansial. Kita belajar. Solusi harus langsung tembus P dan L, bukan cuma lihat dashboard makin cantik. Banyak yang bikin produk bagus tapi tidak bikin orang peduli dan engage. Kita bikin produk yang kalau hilang, klien langsung panik. Pertanyaan 66. Apa switching cost bagi pelangganmu? Tinggi. Karena model kita terintegrasi ke workflow risk internal. Kalau pindah, mereka harus retrain model, migrasi data, dan reapprove SOP compliance. Pindah penyedia di sini bukan kayak ganti packing, ini kayak pindah rumah, harus angkat lemari. Pertanyaan 67, apakah ada network effect atau data advantage? Yes. Setiap transaksi baru meningkatkan akurasi model untuk semua klien. Ini data network effect yang makin lama makin sulit dikejar pesaing. Semakin dipakai, semakin pinter. Kayak anak kecil yang tiap hari nonton Upin Ipin, lama-lama logatnya latah ngikut. Pertanyaan 68. Siapa pesaing yang baru mendapatkan pendanaan besar dan dari siapa? Pesaing global B baru raise series B dari visi Eropa. Tapi fokus mereka masih global play. Belum masuk deep di regional compliance layer sini. Ibarat dia punya kapal perang gede, tapi belum punya peta laut lokal. Pertanyaan 69. Bagaimana lo memonitor dan merespons pergerakan kompetitor? Kita punya competitive intelligence pipeline, pricing check, customer feedback loop, dan roadmap alignment review per kuartal. Kita monitor kompetitor tapi nggak jadi hobi stalking. Ini bukan mantan. Pertanyaan 70. Jika raksasa seperti Google atau Amazon masuk, apa strategimu? Double down di niche plus deepen ecosystem integration. Jadi ketika raksasa bikin solusi umum, kita tetap jadi solusi yang paling relevan dan paling nempel di workflow. Raksasa boleh bikin mal megah. Kita punya warung yang orang datang karena yang ini rasanya cocok. Guys, kompetitor itu bukan musuh. Mereka bukti bahwa market itu ada dan valuable. Yang penting lo bisa tunjukin. Lo tahu persis siapa kompetitor lo dan apa weakness mereka. Lo punya positioning yang jelas dan unik. Dan lo punya strategi untuk menang di medan tempur. Ingat, investor mau lihat lo bisa berpikir strategis, bukan cuma technical atau sales doang. Oke, kita masuk ke bagian yang paling menentukan.
Guys, kita sekarang masuk ke bagian 8, The Numbers, Financials, and Metrics. Nih bagian yang bikin investor ngecek, bener nggak sih lo disiplin sama uang? Angka lo harus bisa cerita sendiri. Pertanyaan 71, burn rate dan runway lo berapa? Jangan sampai lo jawab, tunggu sebentar, gua lupa. Lo harus hafal di luar kepala. Burn rate kita $45.000 per bulan, runway sekarang tinggal 7 bulan. Dengan putaran ini, runway kita bakal jadi 18 bulan. Cukup buat eksekusi semua plan tanpa perlu panik. Jangan sampai lo jawab, gua cek dulu spreadsheet. Itu langsung bikin investor ingin pulang, bukan tipe startup yang kalau fundraise berhasil langsung beli bean bag baru 30 buah dan PS5 buat kantor. Pertanyaan 72. Apa proyeksi revenue dan EBITDA 3 sampai 5 tahun ke depan? Jangan overpromise. Tunjukkan path yang logis. Revenue projection kita $3 juta tahun ketiga dengan EBITDA margin turning positif di tahun keempat. Proyeksinya konservatif dan didasarkan konversi pipeline, bukan mimpi pas lagi ngopi. Ini proyeksi, bukan ramalan zodiak. Pertanyaan 73. Kapan diperkirakan cash flow positif? Cash flow positif di bulan ke-26 setelah scale delivery dan churn stabil. Kita udah hitung sampai level operasional, bukan cuma narasi high level, jadi bukan suatu hari, kayak janji diet mulai Senin. Pertanyaan 74. Apa underlying assumptions dalam proyeksi finansialmu? Conversion rate 18% dari SQL ke deal closed, churn net 1,5% bulanan, ARPU naik 12% karena modul analytics. Semua asumsi berdasarkan data historis 9 bulan terakhir, bukan asumsi yang muncul tiba-tiba pas lagi di kamar mandi. Pertanyaan 75. Apa risiko terbesar terhadap forecast tersebut? Risiko utamanya speed adopsi enterprise bisa lebih lambat. Kita mitigasi dengan memperkuat sales enablement dan memperbesar pipeline top of funnel. Intinya, kita nggak menunggu keajaiban, kita bikin mesin. Pertanyaan 76. Bagaimana struktur biaya? Tetap first variable. 60% fixed, talent and infra, 40% variable, acquisition and delivery. Semakin scale, margin meningkat karena stack kita udah teroptimasi. Bukan model bisnis biaya naik bareng revenue kayak naik odong-odong. Pertanyaan 77. Bagaimana lo mengelola piutang dan risiko default pelanggan? Kita gunakan model prepaid plus milestone billing. Untuk client enterprise, kita pakai risk scoring plus invoice insurance partner. Jadi arus kas tetap sehat. Pokoknya bukan kita kirim invoice, lalu berharap dan berdoa. Pertanyaan 78. Apakah laporan keuangan sudah diaudit? Sudah disusun sesuai PSAK dengan monthly review. Audit eksternal dijadwalkan setelah round close. Tenang, ini bukan pembukuan ala kas warteg. Pertanyaan 79. Bagaimana strategi pricing memengaruhi profitabilitas jangka panjang? Pricing berbasis value metric, transaction volume. Saat penggunaan naik, revenue naik tanpa biaya naik sebanding. Jadi margin makin sehat, alias semakin klien senang. Kita makin happy, bukan makin ngos-ngosan. Pertanyaan 80. Apa rencana efisiensi jika revenue tumbuh lebih lambat dari rencana? Kita punya playbook cost discipline. Align hiring dengan revenue milestone, turunkan marketing CAC via product-led growth, dan optimasi cloud cost. Jadi bukan strategi, kita lihat nanti aja sambil minum kopi. Nope. Guys, ingat, angka finansial itu cermin kedisiplinan lo. Investor mau lihat bahwa lo tahu persis berapa yang dibakar setiap bulan. Lo punya kontrol yang ketat atas cash flow. Dan yang paling penting, lo punya planning yang jelas sampai kapan uangnya cukup. Runway 18 bulan itu sweet spot. Cukup panjang buat bukti interaction, tapi nggak terlalu panjang sampai lo jadi complacent. Guys, kita sekarang sampai ke bagian 9, The Soul. Guys, Mindset and Commitment. Ini nih bagian yang paling dalam. Investor itu sebenarnya investasi di manusia, bukan di bisnis doang. Mereka mau tahu jiwa kepemimpinan dan ketangguhan lo. Pertanyaan 81, motivasi pribadi lo apa sih bikin startup ini? Jangan jawab pengen kaya atau lagi tren. Ceritain yang genuine. Gue pernah lihat langsung bisnis keluarga kolaps karena penipuan yang nggak ketahuan. Motivasi gue adalah bikin perisai yang bisa kasih solusi lindungin bisnis lain dari nasib yang sama. Ini personal banget. Pertanyaan 82, berapa lama lo berkomitmen penuh untuk tetap memimpin? Siap lo diganti sebagai CEO? Ini pertanyaan penuh jebakan. Jangan defensif. Justru tunjukin lo mature. Sepenuhnya, gue cinta perusahaan ini lebih dari posisi gue. Kalau butuh CEO dengan pengalaman scaling global buat bawa perusahaan ke level berikutnya, gue yang pertama bakal dorong perubahan itu. Pertanyaan 83. Apakah lo terbuka untuk mengganti CEO jika dibutuhkan demi skala? Awal-awal gue terlalu perfeksionis. Mau semuanya rapih dulu sebelum launch. Ternyata, yang penting itu learning velocity, bukan kesempurnaan. Sekarang kita validate cepat, iterasi cepat. Dulu gue pengen produk sempurna, sekarang gue sadar, kesempurnaan itu konsep yang cuma ada di Instagram. Pertanyaan 84. Apa kesalahan terbesar yang pernah lo pelajari dalam membangun ini? Kita punya North Star yang jelas, tapi eksekusi hariannya selalu berbasis data dan milestone. Jadi bukan visi melayang tanpa kaki di tanah, visi tanpa eksekusi sama dengan puisi. Kita bukan bikin puisi. Pertanyaan 85.
Bagaimana lo menyeimbangkan visi jangka panjang dan kebutuhan jangka pendek? Dengan struktur, transparansi, dan komunikasi rutin. Stres itu datang kalau semuanya mendadak. Kita cegah dengan prediktabilitas. Dan yes, kadang lari sore atau ngopi hitam juga berperan. Tapi bukan coping mechanism gaya sinetron, menatap hujan sambil monolog. Pertanyaan 86. Bagaimana lo mengelola stres dan tekanan investor? Ngestop salah satu vertikal awal yang kelihatannya seksi tapi nggak profitable. Itu perlu disiplin dan berani bilang tidak meski lagi trending. Intinya, bukan semua yang viral itu revenue. Pertanyaan 87. Apa keputusan paling sulit yang pernah lo buat sejauh ini? Beberapa founder yang udah pernah scale di Asia Tenggara dan ex-operator fintech, mereka bukan cuma kasih teori, tapi battle-tested insights. Bukan motivator yang quotes-nya cocok buat stiker WhatsApp. Pertanyaan 88. Siapa mentor atau penasihat terpentingmu? Integrity, ownership, dan clarity. Kita jaga kepercayaan, bukan cuma deliver revenue. Dan tidak ada politik kantor. Itu kita lock dari awal. Kalau mau drama, nonton sinetron jam 7 aja. Pertanyaan 89. Apa nilai inti yang lo pegang dalam membangun perusahaan? Integrity, ownership, dan clarity. Kita jaga kepercayaan, bukan cuma deliver revenue, dan tidak ada politik kantor. Itu kita lock dari awal. Kalau mau drama, nonton sinetron jam 7 aja. Pertanyaan 90. Bagaimana lo mengukur kesuksesan pribadi dalam startup ini? Bukan dari valuasi doang, tapi dari berapa banyak bisnis yang benar-benar terlindungi dan bertumbuh karena solusi kita. Kalau itu tercapai, valuasi akan mengejar sendiri. Uang itu skor, bukan tujuan. Tujuan kita, impact yang beneran. Guys, percaya sama gua, karakter lo sama pentingnya dengan angka-angka di spreadsheet. Investor mau lihat bahwa lo punya why yang kuat dan autentik. Lo punya kerendahan hati untuk mengutamakan kesuksesan perusahaan di atas ego pribadi. Dan lo adalah pemimpin yang bisa dilolkan ketika keadaan jadi sulit. Mereka mau investasi di guys yang tangguh, punya integritas, dan visioner. Guys, kita sampai nih ke bagian 10, The Horizon, Exit Strategy, and Investor Return. Ini bagian yang bikin investor tersenyum, karena di sini lo tunjukin gimana cara lo bikin mereka dapat return yang gila-gilaan. Pertanyaan 91, siapa calon pembeli potensial buat startup lo? Apakah strategic acquirer, PE, atau IPO? Jangan jawab masih cari-cari. Lo harus punya target yang spesifik. Kita udah mapping calon akuisisi seperti Visa, Mastercard, atau IBM perusahaan yang pengen kuatin portofolio fintech mereka. Kita bahkan udah lacak aktivitas M dan A mereka, dan emang ada pola yang jelas di space kita. Ini bukan nembak gebetan random. Kita udah riset, kita udah tahu siapa yang mungkin resmiin hubungan ini. Pertanyaan 92, kapan dan berapa target exit lo? Jangan malu-malu nyebut angka, tapi harus realistis. Kita targetkan exit dalam 5-7 tahun dengan valuasi 300-500 juta dolar. Ini bakal kasih return 25-40 kali buat investor seed yang masuk sekarang. Ini bukan nembak gebetan random, bukan exit gaya pamer di Instagram. Ini exit yang dicatat di board meeting, bukan di caption. Pertanyaan 93. Apa faktor utama yang dapat mendorong 10-30 kali return? Market growth plus recurring revenue expansion plus defensibility berbasis data. Begitu kita punya data moat dan switching cost tinggi, valuasi bakal naik bukan cuma dari revenue, tapi juga strategic value bagi acquirer. Data itu seperti nasi di warteg, makin banyak, makin kita punya daya tawar. Pertanyaan 94. Apakah sudah ada contoh exit sukses di sektor yang sama? Ya. Contohnya, Riskified IPO di 3,3 miliar dolar, Onfido di acquire TPG Growth, Sentinel One IPO lebih dari 10 miliar dolar. Ini membuktikan sektor kita punya jalur exit yang jelas dan repeatable. Artinya jalan ini bukan jalan sunyi tengah hutan. Udah ada orang yang lewat, berhasil, dan nggak hilang. Pertanyaan 95. Bagaimana strategi menuju exit? M dan A, IPO merger. Strategi utama, build strategic relevance ke acquirer target. Partnership integration joint GTM data dependency acquisition. Kita desain produk supaya naturally plug ke infrastruktur mereka. Ibarat masak, bukan tiba-tiba dilamar. Kita bikin mereka kecanduan dulu. Pertanyaan 96. Apa sinyal bahwa lo siap exit, profit, ARR, pasar? ARR lebih dari 25-40 juta dolar, churn kurang dari 2% per kuartal, CAC payback kurang dari 12 bulan, dan kita punya footprint di 3-5 negara. Begitu metrik inti ini stabil, kita bisa negotiate dari posisi kuat. Kita exit kalau kuat, bukan karena panik kayak lagi disamperin debt collector. Pertanyaan 97. Apa potensi diversifikasi bisnis jika model utama gagal? Dengan engine data yang sama, kita bisa pivot ke fraud intelligence untuk e-commerce, credit scoring untuk UMKM, risk orchestration API untuk perbankan digital. Fondasinya sama, ibarat punya wajan bagus, tinggal masak menu lain, bukan beli dapur baru. Pertanyaan 98. Apa risiko terbesar bagi investor dalam jangka 5 tahun? Regulasi yang bergerak cepat dan kompetisi dari pemain global. Mitigasi kita, compliance by design dan local operation strategy. Kita adaptif, bukan reaktif.
Kita bukan tipe yang kaget kayak baru bangun terus lihat deadline jam 8 padahal udah jam 10. Pertanyaan 99. Apa peran ideal investor dalam membantu mencapai exit tersebut? Support bukan cuma dana, tapi akses ekosistem, introduksi ke bank dan enterprise buyer, akses regulator and ekosistem influencer, strategik naratif di media dan konferensi. Kita sudah punya mobil dan supir. Investor bantu buka jalan tol dan red carpetnya. Guys, ingat, exit strategi yang jelas itu bukti lo berpikir seperti investor. Lo harus tunjukin bahwa lo paham siapa yang mau beli bisnis lo dan kenapa. Lo punya timeline yang realistik. Dan yang paling penting, lo ngasih clear path buat investor dapat return yang worth it. Ini bukan cuma tentang lo jadi kaya, ini tentang bikin semua orang yang percaya sama lo ikut senang. Oke guys, kita udah jalanin 10 bagian penting bersama, dari fundraising sampai exit strategi. Sekarang gua mau kasih closing thought yang paling penting. Investor itu nggak cuma cari bisnis yang bagus, mereka cari founder yang siap mental, punya visi jelas, dan yang paling penting bisa diajak partnership jangka panjang. Lo udah dilengkapi dengan semua senjata yang diperlukan. Sekarang saatnya lo masuk ke ruang pitching dan buktiin bahwa lo adalah founder kelas dunia yang mereka cari-cari. Guys, kita sampai nih ke bagian terakhir, di unspoken questions. Ini pertanyaan-pertanyaan yang jarang diucapkan tapi selalu ada di pikiran investor. Yang ngetes bukan cuma bisnis lo, tapi karakter dan integritas lo sebagai leader dan founder. Seperti apa pertanyaan-pertanyaannya? Pertanyaan tentang ada litigasi nggak? Gimana lo bereaksi di bawah tekanan? Soal validasi bisnis, soal keamanan data, soal technical debt, soal proses penjualan, soal ketergantungan di founder, soal rencana cadangan, soal ekspansi, soal regulasi pemerintah. Pertanyaan terakhir dan paling penting, gimana lo handle pertanyaan sulit? Dan jawabannya, gue akan tenang, dengerin baik-baik, jawab jujur berdasarkan data. Kalau nggak tahu, gue ngaku dan berkomitmen buat follow up dengan cepat. Guys, investor yang berpengalaman itu bisa lihat dari caramu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersembunyi ini, apakah lo founder atau co-founder yang cuma jago jual mimpi, atau benar-benar pemimpin yang siap menghadapi realitas membangun bisnis yang sustainable. Mereka investasi karena percaya sama visimu, tapi mereka stay invest karena percaya dengan karakter dan eksekusimu. Lo udah dilengkapi sama semua senjata yang diperlukan. Sekarang saatnya lo buktiin bahwa lo bukan cuma founder yang pinter bicara, tapi founder yang layak dapat kepercayaan. Jadi guys, itu dia, 99 pertanyaan yang akan menentukan bukan hanya apakah lo mendapat investasi, tapi apakah lo benar-benar memahami bisnismu sendiri. Apakah lo memahami blueprint dan bisnis plan. Sebuah peta yang menunjukkan dengan tepat apa yang perlu lo pikirkan, bangun, dan buktikan. Ingat, investor tidak mencari jawaban sempurna. Mereka mencari kejelasan berpikir, kejujuran strategis, dan konsistensi dalam visi. Pitching bukan perang, ia adalah strategic dialog antara orang yang punya visi dan orang yang ingin berinvestasi pada masa depan. Jawablah dengan data, dengan ketenangan, dan dengan cerita yang nyata. Karena pada akhirnya, bukan produkmu yang mereka danai, tapi dirimu sebagai pemimpin yang mampu menavigasi ketidakpastian. Lo tidak perlu sempurna. Lo perlu siap, lo perlu otentik. Dan yang terpenting, lo perlu memiliki cerita yang didukung oleh data, didorong oleh visi, dan dieksekusi oleh tim yang tangguh. Kini, keluarlah dan taklukkan ruang pitching itu. Dunia menunggu solusi lo. Gue Guswa. Dan ini adalah 99 pertanyaan kunci investor dan seni menjawabnya. Sampai ketemu di ruang pitching. Sukses selalu buat bisnis lo. Semoga bermanfaat. Thank you and see you.